Shalom Bapak Ibu Saudara. Iya, puji Tuhan. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online. Puji Tuhan, kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah, bersekutu bersama-sama. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kembali kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh merasakan, kami boleh menyaksikan kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari Tuhan. Dan saat ini kami bersatu hati Tuhan, mau datang kepadamu Tuhan, menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau, beribadah bersama-sama, datang menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami percaya Tuhan, saat kami berkumpul, saat kami memuji Engkau, menyembah Engkau, hadirat-Mu boleh kami rasakan, Engkau melawat kami setiap pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap para pelayan-Mu yang malam hari ini bertugas. Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan, jadikan kami sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami menyerahkan doa kami, ibadah doa kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang turut campur tangan, Roh Kudus yang menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami buka ibadah doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua merasakan dan menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan hari lepas ke sehari. Bila saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mengucapkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak
kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya. Saat ini Bapak Ibu, saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan menyaksikan kasih Tuhan. Barangkali ada, saya persilakan. Ada? Ya, puji Tuhan. Silakan Pak. Puji Tuhan. Hari ini saya diundang di penjara Bancai. Itu penjara Bancai itu di Soekarno-Hatta, di belakang gedung apa ini? BCC ya, BCC. Itu tempat anak-anak yang pemakai narkoba atau yang ngejual narkoba. Jadi kena ya. Ada yang divonis 4 tahun, ada yang 15 tahun. Nah, ini kalau 15 tahun itu pedagang besar kayaknya ya. Kena polisi tangkap ya. Tapi saya nggak pernah nanya, kecuali mereka sendiri yang cerita itu. Saya bilang ya sabarlah, anggap aja lembaga pemasyarakatan ini satu sekolah, saya bilang untuk kamu ya semua. Tapi saya bersyukur, dulu saya pernah hadir itu kurang lebih ada banyak, itu ada berapa puluh, itu ada 40 lebih. Tapi tadi itu sekitar 20 lebih merenya mah. Ada 20-an lebih. Sebenarnya puji Tuhan, di sini berkurang nih jumlahnya. Nah, kemudian satu waktu akhir dari saya sampaikan firman Tuhan, saya minta Ibu Cucu yang berdoa untuk firman Tuhan. Nah, Ibu Cucu, ya saya yakin dipimpin roh nih. Kemudian dia challenge, ya, membuat altar calling itu. Bagi saudara-saudara yang mau didoakan, silakan angkat tangan. Jadi di dalam suasana doa itu ada tangan-tangan yang diangkat, puji Tuhan. Tapi ada satu yang berkesan, yaitu waktu saya tanya, tinggi gede orangnya, ada tato. Oh, kamu asli mana nih? Biasanya yang ngomong itu saya dari Jakarta, saya dari Bogor, saya dari kota-kota lain itu. Tapi tadi mah waktu saya tanya, kamu orang mana nih? Ini rumah saya di belakang penjara. Apa nih namanya? Singgasana. Nah itu daerah Singgasana itu kan daerah mahal juga. Ya, dekat tuh kamu ini. Ya Mekarwangi. Tetangga kamu dengan penjaranya. Kamu di sini sekolahnya ya. Saya bilang sabar. Ya. Terus saya kata, kamu anggota gereja mana? Saya mah Kelenteng. Ya puji Tuhan lah. Tapi dia katakan bahwa dia rindu mau percaya Yesus secara pribadi. Puji Tuhan, hanya Yesus jawabannya loh. Nanti kalau saya kesini lagi, kita ngobrol nanti ya. Dia bilang gitu. Ya. Jadi hati saya penuh dengan pujian karena Tuhan pertemukan kami itu dengan mereka-mereka tuh. Pintar mereka main alat musik, main gitar ya, main apa itu apa nih keyboard ya, pintar mereka, suaranya bagus lagi. Tapi kenapa atuh ada di sana gitu ya? Jadi saya berdoa supaya mereka selama di penjara ini ada keinsafan gitu, jangan sampai mereka kembali. Tapi yang mengharukan Ibu Cucu itu adalah ada satu ibu bawa 2 anak. Satu anaknya umur 2 tahun merenya mah di belakang gitu, pegang ke mamanya naik motor. Satu lagi di depan. Coba bayi itu besuk suaminya kayaknya. Aduh Tuhan, saya bilang, jangan sampai ada di antara anggota jemaat kami yang mengalami begitu. Ya. Jadi sedih juga saya lihat si ibu ini. Dan itu yang anak di belakang umur 2 tahun, gimana kalau ngantuk itu anak itu? Itu bisa jatuh dari motor gitu ya. Saya mau ngomong si ibunya udah pius, sudah keburu pergi ya. Jadi puji Tuhan, apabila kalau tidak saya itu Padi Kidauhan yang diundang ke lembaga pemasyarakatan ini ya. Nanti di daerah Sukamiskin itu ada 2 penjara. Sukamiskin, nah itu kelas 1A gitu ya, kelas besar. Yang kedua itu perempuan-perempuan yang ada di sana. Saya juga lihat mereka pintar main piano, main keyboard, pintar main gitar, suaranya bagus-bagus. Tapi
cantik-cantik lagi. Tapi kenapa tuh mereka tuh ada di sana? Nah itu ya. Jadi mari kita doakan supaya bukan saja pemuda-pemudi, tapi bapak ibu juga jangan sampai terlibat itu. Barangnya sedikit mahal, cepet laku lagi itu. Coba siapa yang tidak ngiler gitu untuk jual narkoba ya. Tapi kita berdoa terus supaya kita mohon Tuhan memberikan perlindungan kepada segenap anggota jemaat. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan. Ya, bukan suatu kebetulan kalau Bapak Ibu Gembala kita boleh bertemu dengan melayani di Bancai. Saya percaya Bapak Ibu Gembala akan dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjadi berkat bagi mereka. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian, sungguh Tuhan. Oh ada, silakan Bapak. Oh iya, silakan Pak. Yuk bertepuk tangan yuk. Puji Tuhan saudara-saudara. Ya tadi saya WA sama tante, saya nanti malam bersaksi kata saya. Minggu kemarin saya kan nggak ibadah ya 2 kali. Saudara-saudara, saya bulan depan harus pindah. 2 minggu lalu saya jadiin tempat. Ceritanya udah lihat berapa kali. Cuma 2 minggu lalu saya harus kasih DP tempat. Jam 6 saya ditunggu, kalau enggak dikasih ke orang. Jam 7 malam. Saya bergumul saudara-saudara, saya uang belum ada. Soalnya uang saya di barang semua saudara-saudara. Di kendaraan, di spare part mobil, nggak ada uang cash. Dan memang ekonomi juga lagi kemarin-kemarin ini kan agak down ya. Jadi saya kena pengaruh juga lumayan. Omset saya turun 80% lebih. Saya cuma doa. Kerjaan saya tiap hari saudara-saudara baca Alkitab saudara-saudara. Saya baca 1 hari 5-10 pasal. Tapi diucapin karena capek saudara-saudara kalau baca Alkitab 1-2 pasal kalau dia ngomong diucapin gitu. Capek gitu loh matanya sama ngomong. Jadi baca komik mah enak ya, bisa 1 hari bisa sebendel gini juga itu. Baca Alkitab tuh nggak gampang. Tapi kalau ini kesaksian aja ya. Kalau saya sudah membaca terus, kalau nggak baca tuh nggak enak saudara-saudara. Asa ada yang ganjel gitu loh. Asa nggak enak pisan. Jadi udah suatu kerutinitas. Saya cuma berdoa Tuhan, saya harus bayar. Nggak bayar, saya nggak dapat tempat. Puji Tuhan saudara-saudara, saya dapat tempat di pinggir jalan sekali. Di Melong, depan rumah sakit Avesena, dekat jarak 100 meter. Udah berbentuk gudang buat bengkel. Saudara-saudara tahu jam 6 dari Manado ada yang telepon, saya jual rumah di Manado, udah lama nyetak nggak bisa bayar, ini mau pelunasan katanya. Jam 6 dia kasih kabar, Ren, tante udah mau kirim katanya, tambah DP lagi. Puji Tuhan saudara-saudara, pas jam 7 saya ke sana saya udah ada uang. Saya udah bingung saudara-saudara, mau gimana ini, saya cuma serahin ke Tuhan, saya harus dapat tempat ini. Kalau bukan kalau kehendak Tuhan saya pasti dapat. Kalau bukan kehendak Tuhan, ya udah berarti saya mesti dapat tempat lain lagi. Itulah Tuhan hebat. Pada saat kita membutuhkan apa-apa, kadang-kadang hari-hari terakhir udah mepet-mepet, udah nggak tahu jalan apa, tinggal berserah kepada Tuhan, Tuhan buka jalan. Intinya satu, setiap kali saudara-saudara baca Alkitab, yang saya dapat, saudara-saudara dapat ketenangan. Masalah tetap ada, bukannya nggak ada, tapi ketenangan yang Tuhan kasih dan jalan keluar yang Tuhan kasih. Pada saat-saat kita membaca Alkitab, hati kita selalu merasa damai. Itu yang saya rasakan saudara-saudara. Nggak gampang, memang perjuangan saya, pergumulan saya untuk saat-saat ini tidak mudah gitu loh. Saya udah cerita ke Om Tante, ya itulah kondisi kadang-kadang. Istri saya kebawa sama saksi Yehova. Jadi waduh kacau saudara-saudara. Jadi ya ceritanya mau gimana pun udah liur saya gaya. Saya posisi ya istilah kasarnya saya diusir dari tempat istri saya. Ya banyak lah, makanya nggak gampang pergumulan. Tapi saya percaya kalau saya mengandalkan segala sesuatu pada Tuhan,
Tuhan selalu tolong tepat pada waktunya. Saya bayangin jam 7, jam 6 can aya kena duit. Saya minjem cuma noti oto kemarin ke teman-teman teh nggak ada, maksudnya ke suruh pinjemin teh hese setengah mati dadakan. Saya berharap ada masukan mobil waktu gitu. Ditagi-tagi bayar teu mayar-mayar. Geus lieur we nu aya kan kondisi kudu udah musik kudu bayar. Itulah hebatnya Tuhan, pada saat kita sudah turun tangan, Tuhan yang campur tangan. Puji Tuhan, gitu aja kebaikan Tuhan luar biasa, dan hasil dari doa malam juga kayak gini, ini suatu bisa menjadi kekuatan bagi iman saya juga. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa ya kesaksian Pak Randy. Cara Tuhan bekerja sungguh ajaib, sebab kita memiliki Allah Tuhan yang luar biasa. Haleluya, mari kita naikkan satu pujian. Tuhan, sungguh jiwa kami merindukan-Mu. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Jiwaku merindukan-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku mau bersyukur, haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti, kami mau bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepada Engkau, sumber pengharapanku Tuhan. Haleluya. Oh, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti, haleluya, aku punya Allah yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya Yesus, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagimu Tuhan. Hanya bagimu Yesus, Engkau yang betul ditata. Ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesaksian hidup dari teman-teman kami seiman. Terima kasih untuk Roh Allah yang menolong kami untuk tetap menanti jawaban dari Tuhan pada saat-saat terakhir. Terima kasih kami boleh ada makan dan minum walaupun harga beras naik. Kami boleh dicukupkan walaupun kami harus berjuang dalam hidup. Mungkin kami sudah selesai tetapi ada berkat dari anak-anak kami. Dan itulah cara Tuhan untuk membuka pintu berkat kami dalam masa tua. Terima kasih untuk ibadah yang tetap Roh Kudus memimpin. Kami masih mempunyai keinginan untuk berdoa bersama-sama. Ada terima kasih untuk para pemusik yang mengiringi kami dengan musik mereka. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menolong kami malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, ya. Saudara, saya mulai mikir-mikir bahwa ternyata bahwa semua hamba Tuhan itu pengusaha, saudara. Ya. Saya rupanya selama ini pelayanan di Batam, di Pekanbaru, di Kupang, ke Pulau Sabu, ke Pulau Rote, hanya ke timur Pak, ke kampungnya Pak, hanya lewat saja. Ya, ternyata saya pengusaha, saudara. Saya pengusaha kayu. Apa kira-kira? Kayu salib. Saya memberitakan tentang, ya, menawarkan, ya, bukan kayunya tetapi pribadi yang ada di kayu itu. Jadi biar gini-gini juga pengusaha ya saudara ya. Amin. Pak Daniel juga pengusaha ya Pak Daniel. Ya. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Nanti kalau Tuhan panggil kita ya ada kayu salib itu di makam kita ya. Itu kalau masih sempat kita dimakamkan saudara. Ya, seperti kematian masal waktu yang lalu. Nah, rupanya COVID itu pilih-pilih orang. Udah datang ke Pak Diki, datang ke Ibu Alma, datang ke Pak Daniel. Ibu cucu enggak ya? Enggak. Jadi jangan ke Ibu cucu, gitu ya. Pak Daniel aja. Terus ke Ibu Alma, jangan dulu matilah. Ya, Pak Diki jangan dulu, belum gilirannya. Masih diperlukan ya. Nah, Pak Irwan enggak kena, Ibu Lingga enggak ya. Milih-milih saudara. Ya. Nah, saudara kita perlu jadi sahabat Allah. Dalam Alkitab itu ada orang-orang khusus yang menjadi sahabat Allah. Kalau sahabat itu dia cerita. Sahabat gak mungkin satu, tapi ada dua kan? Ya. Sahabat itu lebih daripada teman. Suami istri itu sahabat bukan? Ya sahabat bertengkar, sahabat tukar ini ya. Sahabat
Saya mulai mikir rupanya pengampunan yang Tuhan Yesus ajarkan 70 kali 7 kali itu ya suami istri. Berapa kali banyak tegang rasa, berapa kali seumur hidup ya. Tapi masih tetap aja ya bersama-sama ya. Saling mengampuni ya. Nah, suami istri sahabat saudara ya. Seringkali harus ceritakan segala apa, keterus terangan, keterbukaan. Dalam Alkitab, Adam itu pertama kali diciptakan untuk menjadi sahabat Allah. Kalau bersahabat berarti ada komunikasi dua arah. Ya, tapi kemudian Adam dan Hawa salah jalan. Ya, hanya kadang-kadang saya dulu masa Tuhan tuh kejam betul ya. Hanya makan buah apel, kan dulu pemikiran waktu kecil buah apel. Kenapa kok hanya makan buah apel aja? Sampai diusir, ada 2 malaikat penjaga dengan pedang yang menyala-nyala, nggak boleh masuk. Ya, kemudian dihukum. Ya, ternyata memang Allah, ya, ketika sudah Dia memberikan peraturan, Dia ingin supaya itu dilakukan. Karena kalau dilakukan ada berkat, kalau tidak dilakukan tidak dapat apa-apa dari Allah. Ya usaha sendiri silakan. Ya, tetapi kalau dari Allah begitu, ya mulus. Ya, jalan keluarnya tidak pernah apa yang dipikirkan. Kesaksian tadi, Pak Randy. Nah, saudaraku kesadaran Tuhan Yesus. Adam, tapi kemudian ada Nuh. Ya, dari 3 anak Adam, Kain, Habil sama Set. Set tidak ditulis mengenai kehidupan rohaninya. Tapi keturunan Set, Nuh. Itu sahabat Tuhan. Kalau Tuhan itu begitu dekat, Dia menceritakan apa rencananya. Dia mau ceritakan apa yang harus Dia mengatur sedemikian rupa kepada Nuh, ukuran-ukuran perahunya. Ya. Dan Nuh harus berhadapan dengan masyarakat pada waktu itu. Dan sudah Nuh kemudian ada peristiwa menara Eiffel ya. Menara apa? Menara Babel. Ya. Nah, tapi kemudian muncul Abraham. Tapi sebelumnya pada zaman Adam ada nama anaknya Ibu Lina Jaya. Siapa nama anak keduanya? Henok. Ya, itu nggak mengalami kematian, diangkat. Jadi ini orang-orang khusus dalam perjanjian lama begitu. Tapi kemudian pada zaman ini Allah tidak melakukan seperti itu karena diberikan secara global. Semua orang yang mengasihi Yesus, yang terima Yesus, kamu adalah sahabatku kata Tuhan. Coba ngomong dengan diri, aku ini sahabat Tuhan ya. Aku ini sahabat Tuhan. Berarti Tuhan mau ngomong dengan kita. Dan kita juga perlu ngomong sama Tuhan. Sekarang kita mau lihat. Ada seorang sahabat Tuhan, Tuhan ngasih hal-hal yang susah, ya nggak pernah dia pikirkan, dia nggak ngerti. Kita buka Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18. Ayat yang ke-17. Itu kisah tentang penampakan Allah ya, dalam rupa manusia, yaitu 3 orang, ya 2 malaikat dan kemudian yang satu adalah Allah sendiri. Dan kemudian mereka pergi ke Sodom dan Gomora. Kejadian 18 ayat 17, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Perhatikan. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ternyata kalau nanti ke bawah,
Kalau kesah orang tentang Sodom udah begitu jahat. Ini ada yang mengatakan jumlahnya kira-kira penduduk itu 500.000 orang. Sodom dan Gomora. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 sampai 33. Tuhan mengatakan dia berpikir, jadi masih ada dalam pikirannya. Dan begitu dahsyatnya bahwa Musa bisa menulis itu. Ini yang menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu Nabi Musa, saudara. Mulai daripada Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah. Kemudian langit belum berbentuk, masih kosong, roh Allah melayang-layang. Itu Musa itu diberikan inspirasi, diberikan kebijakan untuk menulis. Dan Allah begitu dahsyat memimpin dia untuk menulis kitab Kejadian. Karena dia tidak ada, saudara, pada waktu itu. Dia belum ada nanti dalam kitab Keluaran, baru dikisahkan mengenai dia. Karena Tuhan memilih Musa untuk menjadi Allah Tuhan. Nah, jadi perhatikan, sahabat-sahabat Allah ini adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih. Dan orang berdosa, saudara. Orang yang pernah gagal. Abram ini, ya, sebelum namanya Abram tuh orang pernah gagal. Masa ya mengaku kepada orang karena Sarah cantik itu ya, dia takut nanti istrinya diambil, dia bilang ya, bahwa itu saudara saya. Ya memang itu paribannya. Ya Pak ya, paribannya. Ya. Dia takut nanti dia dibunuh. Dan akhirnya Raja Firaun pada waktu itu ngambil dia, istrinya, bawa ke istana. Waduh, ya Tuhan hampir bunuh itu semua. Tapi pembelaan Tuhan untuk Sarah. Ibu-ibu, ada pembelaan Tuhan? Ibu-ibu yang di rumah, ada pembelaan Tuhan? Kalau ini ada di YouTube, yang menonton YouTube ini, ibu-ibu, ada pembelaan Tuhan. Dan rupanya pembelaan Tuhan bukan hanya untuk ibu-ibu, tapi juga untuk bapak-bapak yang teraniaya oleh istrinya. Amin. Ya, jangan dianggap bapak-bapak tidak teraniaya. Saudara, Abraham orang berdosa, Musa orang berdosa, Yakub orang berdosa, Ishak orang berdosa. Karena dosanya si Abraham bapaknya dilakukan lagi oleh Ishak. Dia tidak juga mau tidak mengaku langsung bahwa itu adalah istrinya. Saudara, dalam ini bahwa Allah seringkali dia tidak menahan apa yang ia rencanakan kepada orang-orang yang dipanggil dan dipilihnya. Kalau melihat Abraham, saudara, dipanggil. Abraham tuh bukan orang Yahudi ya. Abraham bukan beragama Yahudi pada waktu dia dipanggil. Ya, nggak jelas agamanya. Tetapi bisa jadi bahwa dia adalah orang bijaksana, orang yang mulai memikirkan tentang langit. Ya. Dia memikirkan tentang langit dan bisa jadi di dalamnya tentang Allah. Ya. Dan kemudian Allah bicara sama dia. Dalam Kejadian pasal 12. Dalam proses panggilan itu, aku akan memberkati engkau. Siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Pergilah, keluarlah dari sana, dari keluarganya. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia punya perasaan tentang ketuhanan pada waktu itu. Ada tentang pencipta itu. Dan Allah datang sama dia dalam proses. Dan Abraham tidak bangun kuil, tetapi dia bangun mezbah. Ya, karena memang dalam perjalanannya adalah selangkah demi selangkah. Ya. Nah, apa sih yang Allah mau lakukan pada waktu itu?
ayat 20. Ayat 20. Ya. Sesungguhnya sama-sama. Oh, ya. Tunggu kalau gitu ayat yang ke-18. Ayat ke-18. Ya. 1, 2, 3. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Ini masih dalam pikiran Tuhan ya. Ayat 17, 18, 19 itu dalam pikiran Tuhan. Jadi Tuhan ngomong kepada dirinya sendiri dalam pikirannya. Sesudah itu baru ya. Di situ Tuhan bilang, aku telah memilih, dipilih. Sebetulnya saudara, pemilihan Tuhan itu ya, di dalam perjanjian baru Yohanes pasal berapa itu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi saudara-saudara ada duduk berdoa malam ini, hari Sabtu, kemudian hari-hari lain, saudara menjadi orang percaya kepada Yesus, ya, dipilih. Amin. Dari keluarga dauhan yang besar itu, yang banyak itu, ya, saya dipilih. Ada keponakan saya, ada anak saya dipilih. Karena ada suara, ada firman Tuhan yang didengar dan memberikan respon yang positif dan mau memberi diri. Dan ingat anak-anak kita itu, ya, tanggung jawab kita, tanggung jawab iman mereka untuk mengajar, itu kita. Kalau anak-anak sekarang sudah tidak mau ibadah, sudah ini semaunya, saudara, yang salah bukan anak tapi bapaknya. Karena tidak ada wibawa di sana. Tidak ada keinginan untuk tegas, tidak ada keinginan untuk mendorong anak sejak dari kecil. Lihat perkembangan agama di sebelah. Anak bayi saja sudah dikasih pakai jilbab. Diajar kefanatikan mulai daripada waktu dia pada waktu lahir. Bapaknya mesti hadir. Kalau nggak ada bapaknya, kakeknya, apa yang diomongkan? Apa yang dibisikin di telinganya? Apa saudara? Ajar. Pada waktu anak baru lahir. Saya sebetulnya kepingin sekali memberikan pengajaran kepada orang tua supaya pada waktu lahir ya, dibisikin anak itu. Apakah Yohanes 3 ayat 16? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah memberikan anaknya yang tunggal di telinga anak gitu ya. Atau Yesus Kristus adalah anak Allah, dia adalah Tuhan dan juru selamatmu. Ya. Pengajaran itu sangat terlalu banyak daerah-daerah Kristen. Dan hanya karena pemilihan Allah dan ada keterbukaan, ada respon, maka ada banyak anak-anak yang terbuka hatinya sama Tuhan Yesus. Ayat 17 sampai 19 itu masih ada dalam pikiran Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberitahu. Ayat 20 tadi, silakan Ko Yermi ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Kemudian ayat 21, baiklah aku turun untuk melihat. Saudara, kalau Tuhan sudah turun, itu pasti hukuman. Dalam perjanjian lama, kalau Allah sudah turun tangan. Bukan Allah nggak tahu, tetapi saudara, kesukaan Allah itu ingin mengerti, ingin tahu, ya,
So itu dia menjadi manusia dalam perjanjian baru. Tetapi dalam perjanjian lama sudah juga dinyatakan bahwa dia ingin berhadapan, ingin ngomong dengan manusia. Di situ ayat 21 bilang, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak, aku hendak mengetahuinya. Dalam ayat 21. Tuhan turun, dan kalau Tuhan turun, maka hukuman. Tapi kemudian saudara perhatikan, Abram berdialog dengan Allah, tawar menawar. Ya. Saudara, temanya bagus sekali, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ya. Dan termasuk di dalamnya Gomora. Di dalam ayat yang ke-23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Dia menggugah hati Tuhan dalam doanya. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Lalu dia bilang, bagaimana kalau ada 50 orang benar di sana? Apakah engkau akan menghukumnya? Tuhan katakan, aku tidak menghukumnya apabila ada 50 orang benar. Di dalam ayat yang ke-24. Karena di sana Abraham bilang, sekiranya ada 50 orang benar dalam kota ini, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Jadi kalau ada 50 orang maka Tuhan mengampuni. Karena Abraham bilang, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. 2 kali dalam ayat 25. Tuhan bilang dalam ayat berikutnya, ayat 26. Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, apa dikatakan? Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Tapi enggak didapat 40 yang 50 itu. Ya. Kemudian ditawar lagi oleh Abraham. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50, jadi 45 orang benar. Ayat 28, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu? Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 orang di sana. Terus ditawar, habis 45, 30, habis 30, 10, habis 10. Ternyata enggak ada. 5 pun enggak ada, saudara. Dan di kota itu ada siapa? Lot. Lot pun gak pernah ngajar anak-anaknya perempuan itu. Mereka ketika Allah mulai menghukum, tahu sendiri istrinya jadi tiang garam. Ya, karena lihat ke belakang. Udah dibilang oleh malaikat, jangan lihat belakang, lari. Yang namanya ibu-ibu ya. Amin ibu-ibu. Kan yang selalu diungkit-ungkit kan kekurangan dan kegagalan suami yang dulu ya. Benar? Papa memang dari dulu seperti itu. Gak percaya papa mau berubah, gak percaya. Ya, walaupun 100 malaikat saya gak percaya papa berubah. Kan yang dilihat yang dulu-dulu. Nah, kalau orang udah mulai sepuh, yang diceritain yang apa coba? Hah? Yang lama, yang dulu-dulu. Saya pernah melayani perjamuan kudus satu bapak sudah ceritanya sama itu saja. Jadi saya ya perlu ngedengerin ya. Tahun sekian saya jadi kempetai apa-apa itu ya. Begini, wah. Berikutnya sama saudara, berikutnya sama. Ya. Jadi saudara kalau kita bersaksi yang dulu-dulu terus ya.
Orang kan bosen juga ya. Kalau saya misalnya menyaksikan yang dulu-dulu, Pak Diki mah eta wae gitu ya. Udah bosen. Ya, jadi jemaat udah pinter sekarang. Ya. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, Abraham ya pada akhirnya memang nggak sampai 10 orang. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, kiranya 10 didapati di sana. Kata Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10. Dan ternyata memang Tuhan menghukum. Apa yang mau saya ambil sebagai kesimpulan? Saudara-saudara adalah sahabat Allah. Sesudah Tuhan Yesus. Karena ada firman Tuhan yang bicara itu. Tolong Yer, kita mau buka Yer. Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dan kemudian ayat 16 sama-sama 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang aku minta kepada Bapa, kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Abraham adalah seorang pendoa. Abraham adalah sahabat Allah. Kemana dia pergi dia membangun mezbah bagi Tuhan. Dalam doanya dia mampu berdiskusi dengan Allah. Karena hubungan. Ya, ada tawar menawar. Ya, Abraham selalu setia bahkan ketika tanda kutip pencobaan, tapi saya pakai ujian. Anak satu-satunya yang dijanjikan oleh Tuhan yang memang Tuhan sudah kasih pada umur dia 100 dan Sarah umur 90. Nini bisa hamil ya. Ya. Kehendak Tuhan itu dinyatakan berdasarkan janji. Nah, kalau orang mulai umur 75 dijanjiin punya anak, ya, mendekati umur 100 belum juga dikasih, yang janji kan Allah. Tapi dia tetap menunggu, dia setia walaupun keplesok. Apa keplesetnya? Gara-gara istrinya, ya kan? Jadi ibu-ibu bisa membuat suami juga jadi terpelecok ya. Ini Alkitab loh. Saya bilang, Sarah bilang gini, Papi, aku ini mandul Pi. Udah Pi, itu asisten aku aja tuh. Ya. Udah Papi sama dia aja dah. Ya, kalau nanti dia hamil kan itu anak aku juga. Abraham pertama kali, ini saya dramakan ya. Wah, jangan begitu, Mi. Wah, aku tidak mau karena ada janji Tuhan, kamu nanti dari keturunan kamu. Besoknya lagi Sarah bilang, Pi, udahlah Pi, aku sudah umur sekian. Udah, ya aku sudah menopause, udah Pi, enggak apa-apa. Aku rela di madu, ya kan? Lama-lama Abraham lulu juga ya, secara manusia ya. Tapi gara-gara dia keturunan Ismail sama keturunan Ishak sampai sekarang ya. Itu gara-gara bapak-bapak itu. Tapi juga ada peran istri ya. Saudara, ketika Adam diuji,
untuk mengorbankan Ishak, dia juga karena dia memberi diri, dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dari pihak Abraham, dia beriman, dia taat, dia mau belajar untuk setia walaupun dia bergumul dengan dagingnya sendiri, dengan dirinya, dengan kekurangannya. Tetapi yang mau digarisbawahi pada malam ini begitu, ya, dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia lihat Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora, dia minta supaya kalau boleh Tuhan, jangan. Coba kalau kira-kira 500.000 penduduk Sodom dan Gomora, ya, ada 10 aja yang percaya pasti Tuhan tidak akan hancurkan. Tapi ternyata enggak ada. Apa yang mau digarisbawahi di sini? Doa syafaat ini sangat penting pada masa kini. Karena terlalu banyak orang yang mengikuti keinginannya sendiri. Kejahatan yang sekarang ini dilakukan bukan hanya sendiri tetapi beramai-ramai, berjamaah. Anak-anak remaja. Tadi Pak Daniel pelayanan di di lembaga Pak Daniel? Bancai. Ya, Bancai. Saya bertamu di satu ibu, ternyata ada foto saya. Ya, difoto oleh mereka, langsung dikasih bingkai, ada foto saya di situ lagi khotbah dan kemudian foto bersama mereka. Jadikan itu hadiah Natal buat Ibu Wisya. Ya, dan kemudian saya lihat, ada foto, saya foto. Ada juga kenang-kenangan. Saudara, kita perlu berdoa untuk keselamatan orang-orang yang ada di Bancai. Ya, itu Bapak yang tadi, itu juga sebetulnya ada orang-orang yang berdoa buat pertobatan yang ada di dalam. Kita sudah berdoa buat keperluan kita masing-masing. Tuhan sudah buka, berikan jalan keluar. Kita juga perlu dong keluar berdoa buat yang lain. Ibu Alma, Tuhan tolong Pak Ninoy, tolong Pak, dia lupa namanya, langsung dia bilang tolong yang kupingnya budek gitu ya. Dia lupa namanya, tolong Pak Baharun, tolong Pak siapa? Pak Sitompul, Pak sebelah semua didoakan sama dia. Doanya juga ngangkat tangannya gini-gini. Ya. Sekarang udah gak seperti itu lagi saudara, udah lupa-lupa. Tapi itu hati, sebagai sahabat Allah kita juga mesti juga berdoa bagi pertobatan orang lain, negara lain, bangsa lain. Ya. Tidak salah kita berdoa dengan bertalu-talu, terus-menerus berdoa buat jemaat, tidak salah. Tetapi kita mau contoh Abraham ini. Dia bertawar, menawarkan dengan Tuhan. Ya. Mari kita berdoa buat orang-orang Sunda. Waduh, terlalu banyak. Tetanggalah didoakan. Pak RT kita, bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nama RT-nya? Tahu? Pak Leo tahu nama Pak RT-nya? Tahu. Sebut nama dia, sebut nama istrinya. Kan kita sahabatnya Tuhan, kita bilang Tuhan tolonglah Pak RT aku Tuhan, dia baik sama aku Tuhan, tolonglah biar dia boleh percaya kepadamu. Aku hanya bisa berdoa seperti itu. Banyak pokok doa yang lain, pendeta-pendeta, saudara jangan dikira bahwa tidak ada kemerosotan pendeta-pendeta, karena mereka mengalami satu keadaan yang tidak gampang, tinggalkan pelayanan. Ada satu hamba Tuhan yang dipakai di mana di Kalimantan Barat di daerah Ketapang masuk ke dalam daerah perkebunan sawit yang baru dibuka. Berhasil saudara, ada 4 jemaatnya. Tapi entah mengapa ditinggalin. Yang satu ada 3 jemaat dikasih kepada keponakan kami.
Sekarang jadi pendeta di sana. Bagaimana saya ketemu dengan pendeta itu? Saya pernah dengar namanya, pernah bercerita, tiba-tiba dia datang ke gereja ini. Ada di mana Pak? Karena dia cerita, Pak, Bapak orang Sangir ya? Iya, itu yang menggantikan saya di sana orang Sangir. Siapa namanya? Lincoln Tolip. Wah itu keponakan saya. Ya saya kasih aja Pak, jemaat. Sekarang Bapak di mana? Saya dagang di depan SMA. Universitas Advent, dagang buah di situ. Sambil berpikir untuk cari jiwa. Oke, bolehlah. Nah ini perlu didoakan ini. Anak-anak pendeta jangan dikira bahwa mereka tidak digoncangkan oleh kuasa kegelapan, dibuat menjadi tidak suka kepada gereja, tidak suka kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita perlu berdoa buat anak-anak pendeta. Amin, saudara. Sekarang ya mesti punya buku pokok-pokok doa. Yang sakit dicatat semua. Kalau kita mau jadi pendoa, ya, kita perlu berdoa buat yang lain. Paling tidak di handphone, ditulis siapa-siapa yang mau didoakan. Seorang ibu katakan, Pak, ini Pak, ya nama-nama ini. Ketemu di pasar antri, ketemu di pasar antri, si ini pengemis, dikasih ke saya pokok-pokok doanya, ini nama-namanya Pak, tolong didoakan. Seperti itu. Hasilnya terserah Tuhan. Ya. Tuhan yang tahu ini orang akan menolak. Sama seperti, bukan Musa tidak pernah mendoakan Firaun, tapi Firaun yang mengkeraskan hatinya, saudara. Ya, tugas kita, ya kita juga mempunyai hati sebagai sahabat Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Abraham. Dia berdoa buat daerah-daerah yang Tuhan menghukum karena terlalu jahat. Ya. Ini namanya doa syafaat. Jadi tidak doa untuk diri sendiri, tetapi berdoa secara khusus, secara pribadi untuk suku-suku, untuk daerah-daerah, untuk negara-negara. Afghanistan, ketika Taliban menguasai, anak-anak perempuan tidak boleh sekolah. Pemikiran mereka bahwa perempuan hanya menjadi sumber produksi keturunan mereka. Ya, tidak boleh kelihatan, jadi mata harus ditutup. Hanya laki-lakinya suami yang bisa. Tidak boleh kerja, tidak boleh sekolah. Seperti apa itu? Ya. Dan akhirnya memang kita perlu berdoa buat negara ini. Iran, dengan negara superpower yang seperti itu. Arab Saudi, orang Madura, orang Padang, saudara. Ketika engkau jalan di sana, di Gandawijaya, saudara doakan Tuhan. Saya ingat kisah ibu cucu ketika masih nggak ada kendaraan dari bawah, itu hanya beca aja. Berdoa untuk toko-toko Bu ya, biar di sini ada jiwa-jiwa. Datang si bapak kami ya, bapak yang sekali ini bersaksi namanya kami, bapak kami, ya istri kami gitu ya. Dia dulu yang percaya dan kemudian mulai, ya datang ibu-ibu yang keluarga yang lain datang ke gereja ini, saudara. Itu hasil doa. Ya Ibu ya. Ini kesaksian. Ya, di Permata doakan pegawai Borma. Ya. Amin orang Permata. Jangan hanya belanja di sana tetapi doakan. Biar Tuhan jamah, tukang parkir yang itu ya. Oh, doakan Tuhan, tolong ini jiwa ini berharga di matamu. Ya. Amin Saudara. Saudara mau bersyafaat untuk banyak orang-orang yang memerlukan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu. Sama seperti Abraham, begitu indahnya ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dan lagu ini dibuat bahwa Allah ingin bersahabat dengan kita. Orang berdosa mengalami pengampunan dalam Tuhan Yesus.
Dan inilah pekerjaan indah yang disiapkan oleh Allah sebelumnya. Saat indah ku berhadapan memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Katakan bawa daku, bawa daku, erat dalam peluk. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan saat indah, oh saat indah ku berhadapan denganmu. Pandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku, erat dalam peluk. Nikmati kasih dan indahnya hadirat. Katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu menikmati kasih. Katakan hadiratmu Tuhan. Oh, saudara adalah sahabatnya Allah, tapi saudara juga ciptaan Allah untuk kemuliaannya. Dia menguduskan kita. Sembah Dia, agungkan Dia. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami boleh menjadi orang-orang yang dipilih, dipanggil untuk mengalami pengampunan, untuk menjadi pendoa-pendoa. Menikmati kasih
menikmati kasih, menikmati kasih haleluya, pujian hormat bagimu, kami sembah, kami tinggikan Engkau Raja, di atas segala raja, Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oh, sembah kami, hormat kami hanya bagimu, segala kemuliaan, keagungan hanya milik-Mu saja. Siapakah kami ini Bapa yang boleh mengalami pengampunan? Betapa baiknya Engkau, betapa agungnya Engkau, betapa mulianya. Terima kasih. Oh, hosana bagimu, Soli Deo Gloria. Kami diselamatkan. Tuhan terima kasih. Haleluya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah gereja ini, Yesus namanya, pemilik gereja ini, pemilik jemaat ini, Yehova Rafa, Yehova Jireh. Sembah kami, sujud kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Tuhan, bangkitkan penyembahan, bangkitkan roh kami. Oh, para pemusik, para penyanyi jemaat-Mu, ada puji-pujian penyembahan yang baru. Oh, ada doa-doa, ada pendoa-pendoa yang Tuhan panggil. Gereja ini menjadi gereja yang berdoa. Tuhan, biar semua jemaat-Mu mengalami karunia-karunia daripada Tuhan untuk pelayanan. Tuhan, curahkan ya Roh Kudus, api-Mu membakar kembali hati yang sudah mulai kecewa, hati yang mulai menjauh daripada Engkau. Api pelayanan yang pernah dimiliki ketika pada waktu-waktu yang lalu, biarlah itu membakar kembali. Mari Tuhan. Saudara, gereja ini namanya Gereja Gerakan Pentakosta. Bukan kebetulan nama itu. Tapi pada akhir ini kita perlu meminta supaya api itu, api Pentakosta, nyanyian itu, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, biar menyala lagi. Sehingga punya hati penginjilan yang sungguh dalam, hati berdoa untuk banyak jiwa-jiwa. Tuhan terima kasih. Saudara, sekarang minta perlindungan dalam darah Yesus untuk anak-anak kita. Karena kita mau berdoa, silakan duduk semua. Minta darah Yesus melindungi anak-anak yang ada di rumah, keluarga yang ada di rumah. Darah Yesus melindungi mereka. Cucu saudara minta perlindungan darah Yesus. Karena ketika kita berdoa, maka roh jahat tidak suka.
Kalau dia tidak bisa menyerang saudara, dia mau menyerang anak-anak kita. Dia mau menyerang anak mantu kita. Dia mau menyerang cucu kita. Kita minta perlindungan dalam darah Yesus. Mari berdoa bersama-sama. Bapa di surga, lindungi kiranya istriku, lindungi keluargaku, keponakan-keponakanku. Lindungi dari semua panah-panah si jahat, tipu daya, muslihat, roh jahat, kuasa kegelapan, roh perjinahan. Semua yang mengganggu, yang mau menjatuhkan iman keluargaku, anak-anak, Tuhan lindungi dalam darah Yesus. Kami mohon Tuhan lindungi, kasihani. Mungkin ada anak-anak yang sudah mundur daripada ibadah. Tuhan tolong lindungi dalam darah-Mu. Sekarang saudara, kita berdoa buat kota ini. Tuhan mengasihi kota Cimahi. Saudara bebas berdoa. Ada yang mungkin mau berdoa untuk para pedagang, ada orang-orang Padang, ada orang-orang Chinese, ada suku-suku, ada orang-orang di pasar, orang-orang Sunda asli. Supir-supir yang berlalu lalang, tukang-tukang ojek, tukang-tukang buah. Mari bersuara saudara. Silakan musik, mainkan alat musik. Mari kita bersuara. Bapa dalam surga, aku berdoa buat bengkel-bengkel yang ada di sini. Para pemiliknya yang mengatakan bahwa sepi, ada rumah-rumah makan, ada warung-warung, ada yang menjual sembako, ada para penjual sayur. Tuhan kami berdoa buat pedagang-pedagang yang ada di sekitar Ganda Wijaya, sekitar jalan raya. Oh Tuhan, ada toko-toko makanan yang sangat-sangat bagus pajangannya. Tuhan kami berdoa buat tukang-tukang buah yang berjualan buah di pinggir-pinggir jalan. Tuhan kami tahu bahwa mereka banyak yang belum percaya kepadamu, maka mereka akan binasa. Tuhan kasihani belas kasihan-Mu, boleh menjadi bagian buat para supir-supir. Oh Tuhan, supir angkut, tukang ojek. Kami berdoa dan kami mohon pegawai-pegawai PNS yang ada di Pemkot, di semua departemen pemerintah yang ada Tuhan. Belas kasihan-Mu, biarlah Tuhan, supaya di kota Cimahi ini ada ABRI, ada pendidikan-pendidikan tentara, ada pusdikpom, ada pusdikdekan, dan semuanya Tuhan. Mungkin juga ada kepolisian, ada asrama-asrama, baik itu Polsek, Polres, mungkin juga untuk Kodim, untuk Koramil. Dari Tuhan di sana, kami tahu bahwa memerlukan pertobatan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang kejaksaan. Oh Tuhan, selamatkan mereka. Orang PDAM, dengan orang Tolhom, kami mohon belas kasihan-Mu, para guru, oh belas kasihan-Mu Tuhan, jangan hukum mereka Tuhan, karena mungkin mereka masih perlu dengar Yesus secara, kami mohon belas kasihan-Mu, Allah Engkau menolong semua yang punya kendaraan, yang ada di bengkel-bengkel, Tuhan kami berdoa supaya Engkau juga boleh dapat membawa mereka mengenal Kristus, Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Murahan-Mu boleh menjadi bagian. Tuhan kami mohon tukang-tukang jahit. Tuhan kami mohon rumah-rumah makan. Tuhan kios-kios kecil. Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu, rumah-rumah makan Padang. Tuhan kami sadar bahwa Engkau semua para pensiunan yang sudah tidak bekerja lagi. Oh Tuhan, ibu-ibu rumah tangga yang berbaring, yang mereka belum percaya Yesus. Kami berdoa dan kami mohon belas kasihan-Mu. Pak RT, Pak Nino, demikian juga untuk Pak Burhan, Pak Denny, demikian juga Pak Yus, Tuhan kami mohon, ada Pak Muin, Tuhan kami mohon, untuk Pak Ayub, Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus terus tolong kami dalam berdoa, tolong kami dalam berdoa. Sekarang saudara berdoa untuk pendeta-pendeta yang berjuang untuk kemajuan jemaatnya. Karena saya itu keluarganya juga diincar oleh kuasa kegelapan. Para pendeta pun juga diincar oleh roh jahat. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk pendeta-pendeta dan majelis saudara. Bapak kami berdoa buat para pendeta. Gereja apapun, gereja GKI, GKPB, GBIB. Untuk gereja Kristus Tuhan. Gereja GBP, gereja KKBP, GKPI. Tuhan semua gereja-gereja yang ada di kota ini.
keuangan buat biaya anak-anak. Para hamba Tuhan, semua yang punya gelar sarjana teologi, lindungi Tuhan, cukupkan keperluannya. Dan rumah tangganya juga boleh akur. Mungkin ada sedikit pertentangan, tapi Tuhan lindungi supaya para pendeta tidak bercerai, rumah tangganya gagal, anak-anaknya tidak narkoba, anak-anak perempuannya tidak salah jalan. Tuhan, semuanya boleh ada dalam garismu. Anak-anak majelis, anak-anak pengkhotbah, anak-anak pemuda remaja gereja, Tuhan lindungi dalam kuasa darah-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami berharap kepada belas kasihan Tuhan, karena mereka milik-Mu. Lindungi dalam darah Yesus. Tuhan, kami mohon pendeta Bambang, demikian juga untuk pendeta Hisar, Tuhan Yesus, pendeta GKI, pendeta GKPB, GSJA, pendeta Gereja Pasundan. Tuhan, mari para pastor, Tuhan, kami mohon belas kasihan. Terima kasih, terima kasih. Sekarang saudara berdoa untuk suku saudara, satu fam dengan saudara, satu marga dengan saudara. Dalam roh Tuhan memimpin saudara. Entah ada di mana dia, tapi engkau berdoa di dalam pimpinan roh. Silakan berdoa. Tuhan, yes, yang di Pontianak, yes Tuhan. Tuhan jamah Tuhan, jamah. Kristen tetapi punya jimat, jamah Tuhan. Caranya kami tidak mengerti, tapi biar kirim hamba-hamba Tuhan buat keluargaku, keluarga Tolip, keluarga Dauhan, keluarga mamiku, keluarga papiku, keluarga Lasander. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Roh Kudus bekerja. Oh Tuhan, yang ada di kampung halaman-Mu, yang pernah di luar negeri, Engkau berdoa buat teman-Mu di sana. Tuhan, ingatkan ada yang pernah ketemu dengan saudara, entah di mana, tapi Tuhan ingatkan. Engkau ingat mukanya, tapi mungkin Engkau lupa namanya. Berdoa buat dia sekarang. Kau pernah bekerja bersama-sama dengan dia, sekarang sudah tidak lagi, tapi Engkau ingat namanya Tuhan. Petot ada di mana? Ucok ada di mana Tuhan? Yusuf ada di mana? Mari Tuhan, Kau mohon belas kasih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes God. Yes God. Sekarang kita mau berdoa buat negara-negara komunis, China, Rusia, Korea Utara. Negara ini memerlukan doa kita. Cina sudah mulai terbuka. Mari kita berdoa buat Rusia, China, dan juga Korea Utara. Kita berdoa bersuara. Bapa dalam surga. Yes God. Aku berdoa buat pemimpin Korea Utara. Aku berdoa buat pemimpin-pemimpin Partai Komunis Cina, Partai Komunis yang ada di Rusia, Presiden Putin. Tuhan, kami sadar bahwa negara-negara ini, mereka tidak suka kepada Kristus, mereka tidak suka kepada kekristenan. Kami mohon Tuhan jamah. Kalau Jerman Timur saja bisa bergabung dengan cara-Mu yang ajaib. Kami berdoa Tuhan, Kau menerobos para pemimpin-pemimpin superpower ini. Mereka punya senjata-senjata yang canggih. Tuhan tolong. Bangkitkan kegerakan massal daripada Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa. Cina bagi kemuliaan-Mu, Rusia bagi kemuliaan-Mu, demikian juga Korea Utara bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Roh Kudus bekerja dengan heran, dengan ajaib. Karena zaman sekarang adalah sudah waktunya zaman berjaga-jaga. Ya, Roh Allah seperti lautan itu boleh mengalir.
membasahi hati yang keras, membasahi hati yang terbuka, yang mencari kebenaran yang hakiki. Saudara, tadi saya menyebut Iran, menyebut Afghanistan, tapi juga kita berdoa buat India. Negara begitu banyak penduduknya, nomor 2 di dunia, saudara. Indonesia nomor 4. Mari kita berdoa buat India, untuk Afghanistan, untuk Iran. Mari kita pergi ke negara ini dalam doa kita. Mari kita berdoa. Oh haleluya. Berdoa dengan iman, berdoa dengan pengharapan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau akan menghukum, mengadili orang-orang yang begitu jahat dengan peraturan-peraturannya. Orang-orang India, di sana ada orang Kristen, lindungi dalam darah-Mu. Demikian juga untuk orang-orang yang ada di Iran, Tuhan kasihani. Dan kami tetap meminta supaya pemimpin Iran yang boleh dijamah hatinya. Semua para pemimpin-pemimpin di provinsi-provinsi dan kota-kota, baik wali kota di kecil, pemimpin agama, para orang-orang Syiah ini. Demikian juga untuk orang-orang Hindu yang ada di India, Tuhan, bagimu tidak ada mustahil. Orang-orang Punjab dijamah, semua tempat-tempat yang pernah Lydia pergi. Tuhan, kami berdoa untuk Bombay, oh bagi kemuliaan-Mu. Demikian juga Afghanistan, Kabul bagi kemuliaan-Mu. Dan kami meminta roh Allah yang luar biasa itu boleh menjamah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, kita sudah berdoa. Kita tinggikan Dia lagi. Haleluya. Oh. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, haleluya. Amin, dengan sukacita. Haleluya. Oh, haleluya. Yes, amin. Sekali lagi haleluya. Oh, yang kemampuan setan membuat apa mereka. Yang Tuhan sudah kasih karunia berbahasa roh, glosolani. Naikkan pujian haleluya dengan bahasamu yang Tuhan beri. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kesegaran yang baru di dalam roh, dalam pikiran, dalam perasaan dan kemauan kami. Biarlah terus menolong kami dalam hubungan sebagai sahabat Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap kami. Oh, Tuhan jamah setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan pribadi yang mencukupkan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Bapak Gembala, silakan boleh menutup dalam doa. Bapa di dalam sorga, sampailah kami kepada akhir persekutuan doa kami malam ini. Hamba bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir. Engkau yang boleh gerakan hati mereka, diberikan kemenangan. Walaupun mungkin ada hal-hal yang perlu dikerjakan, namun apabila itu bisa disisihkan untuk sementara dan boleh hadir bergabung bersama kami dalam ibadah di gereja, betapa bersyukurnya hamba. Demikian juga kehadiran Roh Kudus yang boleh memberikan kepada kami semangat di dalam doa. Engkau yang mendorong kepada kami belajar dekat dengan hadirat Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau boleh melihat satu kegerakan di dalam gereja kami. Terima kasih Yesus, kami merindukan urapan-urapan-Mu dalam tiap ibadah kami. Oleh karena itu sebelumnya, maka hamba-hamba-Mu perlu diurapi, dijamah oleh Tuhan. Dan supaya itu boleh menjalar kepada anggota jemaat, sehingga mereka juga boleh diberkati. Terima kasih Bapa, hamba melihat jauh ke depan akan ada satu kegerakan yang dahsyat dalam gereja kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Itu untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih untuk Ibu Rita yang sudah memimpin pujian. Terima kasih untuk Pak Moses, Pak Tony yang memainkan alat musik. Hamba-Mu juga Yermi yang boleh mengendalikan proyektor. Hamba bersyukur untuk hamba-Mu, Pendeta Diki Dauhan, yang malam ini Engkau urapi begitu rupa menyampaikan kebenaran firman Allah. Semua yang hadir, terima kasih untuk Ibu Dewi, juga Ibu Sulistia yang boleh menyediakan konsumsi bagi kami. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Hamba percaya Tuhan memberkati tangan-tangan terulur. Demikian juga ketika kami pulang, kami akan mengarungi istirahat sepanjang malam gelap ini. Kembali kami mohon berkat perlindungan-Mu turun atas kami sekalian. Hingga besok pagi bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam pribadi Roh Kudus, memberikan kekuatan pertolongan dan penghiburan malam ini sampai Maranatha. Semua orang percaya katakan amin. Puji Tuhan.